I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enfa Ningsih dengan NPM 20510404029. Di sini saya adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan di sini saya akan bacakan hasil analisis saya dari tugas metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Vicky Sanjaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bab pertama, yaitu tentang latar belakang yang ada pada pengaruh personal branding pada fitur iklan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa manajemen bisnis UIN Raden Intan Lampung. Latar belakang yang pertama adalah semakin berkembang pesatnya internet, video pendek secara bertahap mempengaruhi atau bahkan menggantikan media arus utama saat ini, seperti majalah, surat kabar, televisi, dan media lainnya. Karena kecepatan penyebaran sangat cepat dan pesat, jangkauan penyebarannya yang sangat luas, dan jumlah penggunaannya yang sangat banyak, apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi, telah memberikan dukungan besar untuk penyebaran video pendek. Sejak 2016, platform video pendek telah meluncurkan berbagai model jenis seperti periklanan internet, pengalihan e-commerce, dan komunikasi merek. Karena lalu lintas video pendek yang melonjak, efek pemasaran online mulai muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, industri video pendek telah mencapai perkembangan yang stabil dalam hal pengembangan komersial, profitabilitas, dan realisasi. Dapat dilihat bahwa video pendek ini telah mengemuka dan menjadi panduan tren, terutama pada aplikasi TikTok. Aplikasi populer dengan cepat menjadikan aplikasi penting dalam kehidupan orang-orang yang menyukai hal-hal baru dan waktu yang singkat. Saat ini TikTok adalah platform yang sangat menonjol untuk berbagai pengiklan dan pemasar. Ribuan orang tertarik dengan bisnis TikTok karena kekuatan penyebaran yang luar biasa. Mengapa pemasar dan vlogger dapat menghasilkan banyak uang dengan iklan? Umumnya, kebanyakan orang tidak suka menghabiskan waktu untuk menonton iklan. Menurut penelitian, kurang lebih 30% dari seluruh pengguna internet kini menggunakan pemblokiran iklan. Namun, orang tidak benci aplikasi iklan pada aplikasi TikTok. Mereka justru berkeinginan untuk melakukan pembelian. Iklan pada aplikasi TikTok cukup berbeda dengan iklan yang ada pada media konvensional lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasinya. Iklan dalam TikTok sendiri cenderung menggunakan banyak orang yang mereview suatu merek dagang dengan gaya bicara yang lebih membaur dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menjadi trending di kalangan masyarakat. Sedangkan iklan pada media sosial konvensional cenderung penyampaiannya informasi suatu merek dagang yang membuat masyarakat mudah bosan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih senang dalam mencari informasi dari TikTok dibandingkan dengan media sosial konvensional lainnya. Dengan banyaknya iklan yang ada dalam media sosial TikTok dengan beragam keunikannya, tak ayal banyak masyarakat yang tertarik dengan iklan tersebut, sehingga menimbulkan minat beli dalam diri masyarakat, terutama kaum pemuda, di mana mereka menggunakan pengguna yang mendominasi dalam aplikasi tersebut. Namun, ada pula masyarakat yang tidak tertarik dengan iklan pada aplikasi TikTok. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah: yang pertama, apakah ada pengaruh personal branding terhadap minat beli mahasiswa? Selanjutnya, apakah ada pengaruh iklan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa? Dan apakah ada pengaruh iklan dan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh personal branding terhadap minat beli mahasiswa. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh iklan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh iklan dan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa. Dan manfaat penelitian ini adalah: secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk tambahan wawasan, referensi pada penelitian selanjutnya, terutama untuk program studi manajemen bisnis syariah UIN Raden Intan Lampung.
Dan pada bab selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah tentang personal branding. Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Hal ini dikutip dari salah satu artikel Forbes yang ditulis oleh seorang presiden dan CEO perusahaan brand marketing communication Susan Gunelius. Personal branding akan mempengaruhi nilaimu secara proses seleksi hingga akhirnya kamu diputuskan untuk diterima atau tidak. Personal branding akan merupakan gambaran diri yang bisa ditunjukkan lewat apa saja. Kalau di atas, Glintz menyebutkan personal branding pada sosial media itu hanyalah salah satu contoh medium penyampaiannya. Personal branding bisa terlihat lewat cara berpakaian, berbicara, hingga gadget dan kendaraan yang digunakan. Pokoknya, apapun yang melekat pada dirimu dilakukan secara konsisten serta didasari orang lain, maka itu bisa membangun personal branding yang tanpa kamu sadari. Selanjutnya ada iklan. Manajemen pemasaran. Kotler & Kettler dalam American Marketing Association (AMA) bahwa manajemen pemasaran yaitu pengelolaan dan proses perencanaan serta penyampaian penetapan harga dan promosi produk atau layanan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kotler & Kettler. Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemasaran sebuah kegiatan yang saling bersangkutan dan pemenuhan kebutuhan setiap hari. Pengertian iklan sendiri adalah Selanjutnya ada TikTok. TikTok adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk melihat, berbagi, dan membuat video klip pendek. TikTok adalah aplikasi yang dikembangkan terutama untuk pasar internasional yang didasarkan pada Douyin yang melayani pasar Cina. Baik TikTok dan Douyin adalah proses by ByteDance, perusahaan rintisan Cina senilai 75 miliar US dollar yang diakui sebagai perusahaan rintisan paling berharga di dunia pada tahun 2019. Kotler & Kettler, penggunaan aplikasi TikTok telah meningkatkan minat beli. Pada dasarnya, keputusan pembeli tidak dapat dibuat sendiri sebelum pengambilan keputusan. Konsumen dipengaruhi oleh keadaan seperti masalah kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Perilaku orang lain dalam situasi yang tidak terduga juga mempengaruhi munculnya keuntungan pembelian. TikTok diposisikan sebagai layanan jaring sosial streaming langsung yang berfokus berbagi musik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tarian pendek. Yang selanjutnya ada iklan TikTok. Periklanan masih menjadi model realisasi utama untuk berbagai situs video. Sejauh ini, model iklan utama di TikTok adalah sebagai berikut: iklan layar terbuka, open screen ads, informational, penempatan produk, tantangan khusus atau challenge, dan kemitraan stiker. Indikator TikTok sebagai sosial media. Social network, jejaring sosial, adalah jaringan interaksi pertemanan online maupun internet. Karena berdasarkan Wikipedia, media sosial adalah media online yang memungkinkan pengguna dengan mudah bergabung, berbagai, dan membangun isi yang meliputi jejaring sosial, forum, blog, wiki, dan sebagainya. Media sosial TikTok juga dikenal sebagai platform pendek yang dipadukan dengan musik-musik yang tren. Adapun beberapa indikator media sosial TikTok yaitu: yang pertama, adanya konten dalam aplikasi TikTok, adanya kreativitas pembuatan video dalam aplikasi TikTok, dan selanjutnya ada definisi minat beli. Di bawah ini akan disajikan penjabaran literatur tentang sikap iklan terhadap, karena hal ini dapat mempengaruhi minat beli seseorang. Sikap atau attitude. Karena fungsi sikap yang dimiliki, pemasar perlu mengubah sikap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dan mengubah perilaku konsumen secara khusus. Untuk mempengaruhi minat beli, maka sikap perlu diubah. Menurut Hoyer et al. 2013 dalam Ida dan Camilla 2017, ada 5 dimensi yang menggambarkan sikap. Yang pertama, kesukaan.
Yang kedua, aksesibilitas sikap. Selanjutnya ada sikap percaya diri dan ketekunan sikap, resistensi, betapa sulitnya mengubah sikap. Selanjutnya ada minat beli. Minat beli dapat digambarkan sebagai perilaku kognitif mengenai niat untuk membeli merek tertentu. Menyatakan bahwa memahami minat beli konsumen sangat penting karena berkaitan dengan perilaku, persepsi, dan sikap konsumen. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk memprediksi proses pembelian lebih lanjut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, personal branding memiliki pengaruh terhadap minat beli. Personal branding adalah upaya untuk membangun citra diri yang positif dan mempromosikan keunikan, keterampilan, dan keahlian pribadi dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan pengaruh di antara audiens. Sementara itu, minat beli adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk membeli produk atau layanan tertentu. Jika seseorang berhasil membangun personal branding yang kuat dan positif, ia dapat meningkatkan kepercayaan dan pengaruh di antara audiens. Hal ini dapat mempengaruhi minat beli mereka terhadap produk atau layanan yang diiklankan oleh personal branding tersebut. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa personal branding memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli, seperti kualitas produk atau layanan, harga, promosi, dan preferensi individu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan data empiris untuk menguji hipotesis ini. Selanjutnya, iklan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Hal ini didukung oleh 2 jurnal penelitian yang menunjukkan hasil positif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh John dan tim pada tahun 2015, serta penelitian yang dilakukan oleh Sarah dan tim pada tahun 2019. Kedua penelitian ini menemukan bahwa iklan berpengaruh positif terhadap minat beli mahasiswa terhadap produk tertentu. Meskipun demikian, terdapat 2 jurnal penelitian lainnya, jurnal yang dilakukan oleh Lisa dan tim pada tahun 2018, serta dilakukan oleh Mark pada tim pada tahun 2020, yang kembali menunjukkan hal positif terkait pengaruh iklan terhadap minat beli mahasiswa terhadap produk tertentu. Dari analisa 5 jurnal penelitian tersebut, dapat disimpulkan secara umum, iklan memiliki pengaruh positif signifikan minat beli mahasiswa, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hasil negatif, sehingga perlu dilakukan lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor apa saja yang pengaruh branding iklan terhadap minat beli mahasiswa tersebut.